Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan kuliah ya, perkuliahan hukum acara peradilan tata usaha negara. Adapun materi pada perkuliahan pada hari ini itu adalah terkait upaya hukum atas keputusan peradilan tata usaha negara. Nah, upaya hukum ini adalah merupakan suatu yang dibolehkan hukum acara ketika dalam hal ini pihak merasa tidak mendapatkan suatu keadilan terhadap putusan tersebut ataupun tidak merasakan puas seperti itu. Jadi dalam hal ini ada upaya, ada 4. Nah, yang pertama itu upaya yang dapat dilakukan itu adalah banding. Yang kedua itu adalah kasasi. Dan yang ketiga itu adalah denden farzat ataupun gugatan perlawanan bagi pihak ketiga. Itu lihat ya pasal 118. Dan yang keempat itu adalah peninjauan kembali ataupun PK. Nah, pada perkuliahan hari ini materi kita adalah sampai saya akan menjelaskan bagaimana itu banding dan kasasi. Ya. Adapun banding, permohonan pemeriksaan banding ini diajukan secara tertulis untuk pemohon atau kuasanya yang khusus diberi kuasa untuk itu. Nah, kepada peradilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan tersebut. Hal ini ada waktu, yaitu tenggang waktunya adalah 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut. Artinya memang disampaikan dan diberikan, kan begitu. Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran biaya perkara banding terlebih dahulu yang besarnya ditaksir oleh panitra. Nah, jadi nanti kalau misalnya saudara kita ingin melakukan suatu banding, ya jadi itu besaran itu ada biayanya yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam hal ini pengadilan itu sudah melihat bagaimana pihak-pihaknya begitu. Nah, pihak yang dimaksud dalam hal ini seperti apa, kan begitu kan. Nah, ini adapun taksasi ataupun taksiran dari panitra itu ada ketentuan yang mengaturnya seperti itu terkait radius ataupun jarak seperti itu, terkait surat pemanggilan dan lain hal sebagainya. Nah, inilah yang dimaksudkan biaya perkara banding. Nah, jadi besaran biaya perkara banding itu tergantung pihak yang termuat di dalamnya. Jikalau mungkin banyak pihak bisa saja kan begitu kan. Ini akan menjadi biayanya sangat nanti besar. Jikalau tidak pun ini akan melihat pada suatu jarak atau tempuh misalnya dekat, itu akan menjadi biayanya itu ringan seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan terkait pembayaran biaya perkara banding ini sendiri. Nah, permohonan pemeriksaan banding itu dicatat oleh panitra ya. Setelah kita didaftar dan membayar tadi, lalu daftar perkara memberitahukannya kepada pihak terbanding. Ini jelas diatur pada pasal 125 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya setelah kita daftar, itu selambat-lambatnya itu 30 hari sesudah pemohon permohonan pemeriksaan banding dicatat, panitra memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa dapat melihat berkas perkara di kantor peradilan Tun yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Nah, jadi itu dia ada waktu-waktunya. Nah, sebagaimana diketahui, setelah salinan putusan, ada berita acara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa, pihak itu harus mengirimkan kepada peradilan tinggi Tun yang bersangkutan. Itu pun adapun waktunya itu adalah 60 hari ya, sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding. Jadi kita dalam hal ini melakukan banding itu kita daftar dulu tuh, kita nyatakan dulu bahwasanya kita itu mau banding gitu kan, ada di tanda tangan di panitra nanti pernyataan banding. Nah, dalam hal ini setelah kita buatkan itu, didaftarkan dan ditandatangani, udah kita setelah pernyataan itu kita diberikan waktu 60 hari ya pemeriksaan banding itu. Makanya kita berikan seluruh surat-surat lainnya itu tadi.
Nah, setelah nanti diproses ya, lalu kan itu nanti kan kita kan prosesnya itu kan panjang juga. Kita menunggu kalau begitu kan, karena kan kalau banding ini dia terkait surat. Nah, dia jarang tidak jarang lah. Ada beberapa, tapi itu jarang sekali dilakukan ketika proses banding itu dilakukan persidangan. Dia tidak ada lagi persidangan dalam banding ini. Ya, ketika dalam hal ini faktanya mungkin dalam pengadilan tingkat pertama itu tidak dibenarkan gitu kan. Contoh ibaratnya ada keganjalan misalnya terkait di peradilan tun, misalnya di BPN lah kita contoh ya, kalau sengketa tanah pada saat sidang lapangan hakimnya tidak melihat pengukuran kan begitu kan, karena dia tidak langsung melihat ataupun tidak sidang lapangan begitu. Nah ini pada sidang peradilan tata tinggi itu sebenarnya disuruh kembalikan lagi. Nah, wajib itu dilakukan sidang lapangan contohnya. Nah, tapi itu jarang terjadi karena biasanya itu banding itu berkas-berkas ya. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Ataupun kita jadi terbanding jadi kontra memorinya, seperti itu saja. Nah, setelah diputus oleh pengadilan tinggi Tun yang bersangkutan, maka panitera pengadilan tinggi dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada pengadilan Tun yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi PT itu memberikan kepada tingkat pertama dulu setelah hasil putusannya itu, dan dibagikan kepada pihak. Nah, kita next pada kasasi ya. Nah, kasasi ini adalah pemeriksaan dilakukan menurut pasal dasarnya itu adalah pasal 55 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, atau kita sebut aja UMA lah ya, Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, pasal 28 UMA ini disebut Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ya. Pertama, permohonan kasasi. Yang kedua itu sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga itu permohonan ya peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika menggunakan upaya hukum banding. Nah, pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, jadi ketika banding belum dilaksanakan, kita tidak bisa langsung kasasi. Ya, itu ada prosesnya begitu, ada jangka waktu dalam hal ini. Nah, permohonan kasasi disampaikan secara tertulis. Nah, bisa juga secara lisan. Tetapi dalam hal ini lebih baiknya tertulis ya. Nah, melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memutus sengketanya pada tingkat pertama.
tenggang waktu itu adalah 14 hari setelah putusan. Jadi setelah mendapatkan putusan banding, adapun waktunya yang ibaratkannya untuk menyatakan kita melakukan kasasi atau tidak, itu adalah 14 hari. Nah, ketika kita tidak melaporkan nanti kasasi, maka putusan tersebut menjadi ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi ada proses waktu itu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh yuridis untuk pada pihak seperti itu. Nah, selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasih terdaftar, kan ketika sudah mendaftar, panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang memutuskan sengketa tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Nah, itu bisa saudara lihat, itu dasarnya itu pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya, itu adalah 30 hari ya setelah diberikan. Nah, pihak lawan berhak pula setelah dia mendapatkan memori kasasi itu, dia berhak pula mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi tersebut. Nah, jadi misalnya nih ya, kita sudah berikan nih memori kasasi kita pada tanggal 28 ini. Ternyata tuh udah panitera tunnya itu memberikan pada tanggal 27 Januari. Ya, artinya dia dihitung pada saat penerimaan 27 Januari, bukan dihitung pada saat kita memberikan salinan memori kasasinya begitu. Jadi setelah dia diterima, kan ada tanda terima. Nah, itu dia dianggap dalam hal ini dia wajib 14 hari ya, dia wajib mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi itu. Itu dijelaskan pada pasal 47 ya Undang-Undang Mahkamah Agung. Setelah menerima memori kasasi dan jawabannya, ya panitera yang bersangkutan mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi serta berkas sengketa ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Jadi setelah sudah semua pemberkasan dari pihak yang melakukan kasasi ataupun pihak menjadi lawan seperti itu maka dari itu adalah waktunya adalah 30 hari diberikan kepada Mahkamah Agung ya. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengabulkan dengan alasan pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut tidak berwenang ataupun telah melampaui batas kewenangannya. Maka Mahkamah Agung menyerahkan sengketa tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ya. Jadi itu kalau misalnya dengan alasan telah memutus perkara tidak berwenang ataupun melampaui batas kewenangannya, kan begitu. Nah, sedangkan Mahkamah Agung jika mengabulkan dengan alasan pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, memori banding kita, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri sengketa yang dimohonkan kasasi tersebut. Jadi itu dia penjelasannya dalam hal ini terkait alasan apa nih Mahkamah Agung mengabulkannya. Jadi bisa dia secara ibaratkannya tidak berwenang, ya kan, kena absolut ya, kewenangan relatif ya kan, absolut. Nah, bisa dia memang terkait yuridisnya seperti itu. Nah, itu kasasi wajib dalam hal ini Mahkamah Agung melaksanakan memeriksa seperti itu terkait proses kasasi itu sendiri. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini terkait ya tentang penjelasan banding serta kasasi. Jadi untuk kedepannya
kita akan mempelajari bagaimana peninjauan kembali. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pada kita semua. Ya, salam sejahtera bagi kita semua.